101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Listener, pagi hari menjelang siang ini tentu di Makassar Insight seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian nasib para pedagang dan akan direlokasi kemana para pedagang pasar sentral yang kemarin menjadi korban peristiwa kebakaran yang mengakibatkan ada sekitar 930 lebih ya los atau kios yang ludes terbakar. Nah, untuk mengawali kebersamaan kita, obrolan kita di hari ini, di Makassar Insight hari ini, kita sudah tergabung dengan Bapak Abdurrahman Sibali yang merupakan Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Pak Rahman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik Bu. Baik, oke. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami walaupun saat ini di tengah kesibukan tapi masih menyempatkan diri untuk berbincang via telepon gitu Pak Rahman ya. Baik. Ya, boleh. Pak Rahman, ini kami ingin menanyakan bagaimana sekarang kondisi para teman rekan-rekan para pedagang pasar sentral yang menjadi korban kebakaran di bulan yang lalu. Kan ini sudah terhitung memasuki pekan ketiga ya pasca kebakaran tersebut ya Pak ya? Ya betul. Baik, Ya. makasih Mbak. Untuk saya sekarang ini kondisi dalam korban kebakaran di pasar sentral. Sebenarnya saya mengharapkan ke pemerintah dalam hal ini belum dapat di pasar Makassar untuk secepatnya melakukan pembangunan lapak di Pramuka itu yang dijanjikan. Baik. Rencananya akan direlokasi kemana dan berarti sejauh ini setelah peristiwa para pedagang sama sekali belum berjualan kembali begitu ya Pak ya? Ya betul sekali. Ada yang kegiatan-kegiatan sekali. Bagaimana Pak? Mohon maaf ini suaranya terputus Pak. Belum ada kegiatan sama sekali Mbak. Jadi makanya para pedagang itu sangat berharap sekali untuk secepatnya pembangunan lapak ekspor dan kebakaran di Jalan Cokroaminoto untuk segera diadakan itu Mbak. Oh oke. Ini sorry, direlokasinya ke jalan apa tadi Pak? Rencananya? Jalan Cokroaminoto. Oh, Jalan Cokroaminoto itu yang dijanjikan oleh Pemda pada pasar. Oh oke, baik. Tapi sampai sekarang memang belum sama sekali ada tindakan relokasi begitu ya? Belum ada pembangunan di situ Mbak, belum. Oh oke, baik. Nah sebenarnya begini, ketika ada informasi ingin direlokasi dan tentu para pedagang ingin cepat kembali berjualan begitu ya, setelah vakum. Sebenarnya kalau melihat lokasi, rencana relokasinya ini apakah sudah representatifkah? Sudah sesuai dengan keinginan para pedagangkah lokasinya atau bagaimana Pak Rahman? Oh ya, terkait masalah lokasi yang ditunjukkan oleh Pemda pada pasar itu sudah representatif dan alhamdulillah mudah-mudahan lokasi tersebut bisa secepatnya keluar yang sehingga kita menggunakan badan jalan tersebut di mana dari 900 pedagang kaki lima yang ada di Blok B ini kebakaran kami sangat berharap lah untuk percepatan pembangunan seperti itu Mbak. Oke, baik. Nanti kita juga akan berbincang dengan Dirut Perumda Pasar gitu ya, yang hari ini juga sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi menjelang siang Pak, silakan. Pak Ihsan silakan duduk. Selamat datang juga di Smart FM Makassar ya. Kami sedang berbincang via telepon nih Pak bersama dengan Pak Rahman Abdurrahman Sibali gitu ya, Ketua Serikat Pedagang Kaki Lima gitu ya. Informasinya para pedagang akan direlokasi katanya ke Jalan Cokroaminoto begitu ya Pak ya. Oke, baik. Nanti kita akan jelaskan bahas lebih lanjut bersama dengan Pak Dirut yang sudah hadir di sini. Tapi saya ingin tanyakan dulu Pak Rahman, sebenarnya apa nih harapan dari para rekan-rekan pedagang?
Harapannya sangat besar ke Pak Dirut, Kendati mudah-mudahan harapan-harapan dari pedagang ini bisa direalisasi dengan secepatnya. Itu sementara itu dulu. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Rahman sudah bergabung bersama kami hari ini dan nanti juga kita akan lanjut berbincang ya dengan Dirut Perumda Makassar, Pasar Makassar. Ada Pak Ihsan Abdul Hussein di sini sudah bersama kita. Terima kasih sekali lagi Pak Rahman. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak ya. Oke, baik. Smart Listener di studio podcast Smart FM Makassar, seperti yang tadi kami sampaikan ya bahwa di sini sudah hadir Pak Dirut Perumda Pasar Makassar, Bapak Ihsan Abdul Hussein. Apa kabar Pak? Silakan digunakan mikrofonnya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aktivitasnya seperti apa nih Pak? Ya, aktivitasnya kita mengurus masyarakat. Utamanya para pedagang yang ada di wilayah Kota Makassar ya. Ya, kita ada 18 pasar dan ada beberapa pasar-pasar darurat termasuk yang pedagang kaki lima ya. Tentunya harapan kita sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota kita ya, Pak Dari Pawanto, di mana kita bisa membuat Makassar ini menjadi kota yang Sombere dan Smart City dan 2 kali tambah baik. Amin, amin. Sebelumnya kami terima kasih banyak Pak Ihsan sudah menyempatkan diri untuk hadir di Makassar Insight hari ini, karena tentu ini menjadi pertanyaan besar juga terkhusus bagi para pedagang gitu ya di pasar sentral. Ini terhitung sudah memasuki kurang lebih pekan ketiga Pak ya? Setelah kemarin setelah pasca kebakaran. Di sana seperti apa kondisi saat ini? Sudah dibersihkan semuanya atau bagaimana? Kondusif kembali ya? Alhamdulillah sih ya. Jadi saya sebenarnya mengapresiasi ya. Saya melihat pedagang kita ini, saya anggap sekarang sudah betul-betul cerdas ya. Iya. Kenapa saya katakan cerdas? Karena saya lihat mereka sudah taat dengan aturan dan hukum, ya kan. Menurut info yang saya dapat, biasanya itu kalau pasca kebakaran ini kan bukan sedikit pedagangnya. Benar. Ya kan? Ini kita total loss itu yang ada di Blok B Selatan Pasar Sentral ini itu ada 900 ya. Itu tidak sedikit. Nah, menurut info biasanya itu kalau pasca kebakaran ya ini kan masalah hidup kan, masalah perut lah istilahnya. Biasanya langsung ada yang langsung bikin lapak sendiri di mana di jalan. Alhamdulillah saya hadapi kemarin mereka tertib hukum ya. Karena mungkin mereka menganggap bahwa kalau mereka melakukan hal-hal di luar aturan ya tentu akan berhadapan dengan hukum kan seperti itu. Nah, makanya saya apresiasi sekali pedagang. Kami juga bertemu berapa kali, tidak ada yang berentrok, tidak ada gejolak apa segala macam, apa yang kita tawarkan, apa yang kita rencanakan, mereka alhamdulillah setuju ya. Ya walaupun ya tentunya kita harus sadari juga, kami harus pahami bahwa ini kan masalah kehidupan kan, kehidupan sehari-hari. Nah, itu progresnya kami alhamdulillah sampai hari ini masih on the track ya. Dan kemarin kami juga sudah bertemu, saya agendakan lagi kemarin pertemuan dengan beberapa perwakilan. Kan tidak mungkin juga kita kumpulkan semua kan. Iya. Alhamdulillah. At least perwakilan asosiasi mereka gitu ya. Perwakilan asosiasi mereka, apa yang kami paparkan, apa yang kami infokan, mereka masih mereka terima. Ya. Oke. Insya Allah, karena saya bilang insya Allah kita dalam waktu dekat ini akan sudah akan lakukan pembangunan relokasi. Ya, baik. Gitu. Berarti sejauh ini bisa dikatakan para pedagang gitu ya, walaupun tertimpa musibah, istilahnya jalur nafkah mereka terputus sementara gitu ya. Tapi tetap kooperatif gitu ya. Berarti sampai sekarang tidak ada lapak-lapak liar yang dibuat. Alhamdulillah begitu ya. Sampai hari ini tidak ada. Makanya saya apresiasi dengan pedagang kami yang pasar sentral. Ada kemarin sempat 1-2, cuman kami berikan pemahaman, kami berikan
apa namanya, edukasi Ya, ya. bahwa kalau misalnya ini Anda lakukan, bagaimana teman-teman yang lain? Benar, benar. Kan Oke. kasihan, ya kan? Kami tidak mau pilih kasih di sini, ya kan? Semuanya kami samakan, ya kan? Justru kan itu. Cuman yang perlu mereka ketahui bahwa menggunakan fasilitas umum kan ini tidak semudah membalikkan tangan. Benar. Saya katakan kalau misalnya lahan yang kita mau gunakan ini adalah lahan PD Pasar, itu tidak lama, 1 minggu paling lama dari sejak pasca kebakaran silakan Anda Jualan kembali. berjualan kembali. Tapi ini kan milik negara, jalanan yang kami sudah ukur ya, kami sudah perhitungkan ya. Yang bisa, yang memadai itu kan yang jalan Cokro ya, Cokro dengan menggunakan sebagian sisi jalan tersebut karena tetap harus ada akses Ya. mobil kendaraan di situ ya. Nah ini kan fasilitasnya kan punya masyarakat, Benar. dalam hal ini milik negara. Jadi tidak serta-merta kami bisa langsung gunakan. Akses masyarakat juga. Tentunya kami harus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kota, kami harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, ya, pihak-pihak yang terkait lah, ya kan? Karena kenapa saya bilang, jangan sampai nanti kita buru-buru, akhirnya kita kena masalah, akhirnya nanti tambah lama Iya, benar. prosesnya, ya kan? Jadi saya bilang kita sabar sama-sama, yang korban bukan cuma pedagang, tapi kita juga korban. Kenapa? Kami ini bukan menggunakan dana APBN, APBD untuk mengeluarkan operasional di badan usaha milik daerah. Tapi kami mencari penghasilan sendiri. Salah satu penghasilannya itu dalam jasa pengelolaan. Nah kalau yang dikelola ini tidak ada, tentunya kan jasanya tidak ada. Benar. Kan Benar. gitu. Mempengaruhi income dari Perumda juga ya, Dan baik. sedangkan kita ini ada karyawan, ada yang butuh hidup juga. Ya. Jadi saya bilang bukan pedagang aja yang korban, tapi kami juga. Negara juga korban. Kenapa? Karena PAD-nya pemerintah kota ini salah satunya sumbernya dari Pasar, dividen dari PD Pasar ini, seperti itu, Perumda Pasar. Oke, baik, Seperti itu. baik. Nah, ini tapi kan gini, sebelum kita bahas lebih lanjut soal relokasi gitu ya. Berbicara soal pasar sentral ini, kalau kita mau flashback lagi, bukan baru pertama kali gitu ya, Iya, betul. peristiwa ini terjadi. Betul. Gitu, dan tentu dari peristiwa yang berulang ini selalu bukan hanya perusahaan saja ya, Iya, tapi betul. juga pedagang yang memang benar-benar menjadi korban secara langsung. Kita Iya, tidak ingin ini betul. terulang. Iya. Apa kira-kira Pak dari peristiwa terakhir kemarin yang sebenarnya kita memang tidak harapkan itu terjadi? Apa yang perlu dievaluasi sebenarnya? Atau antisipasi apa agar kejadian ini tidak terulang sehingga istilahnya terputar di situ aja, terbakar relokasi begitu aja terus sebenarnya. Apa yang perlu dievaluasi sebenarnya ini Pak Dirut? Justru karena itu tentunya ini kembali lagi saya bilang bagaimana kita bisa melaksanakan visi misi dari pemerintah kota ya, membuat Makassar 2 kali tambah baik, ya kan. Nah memang kami sudah bikin perencanaan, kita ada perencanaan memang, cuman ini kalau kita utarakan kadang-kadang ini jadi negatif juga. Kenapa saya bilang? Memang sebelum terjadi kebakaran, kami memang sudah umumkan, sudah kita publis ke masyarakat bahwa kami akan rencanakan untuk lakukan revitalisasi terhadap lokasi yang terbakar ini. Nah ini kalau ada yang pelintir ini bahasa, ya, ini berarti jangan-jangan sengaja gitu. Ini kan ini yang kami jaga sebenarnya. Makanya saya bilang ini agak sedikit sensitif. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus sampaikan bahwa kami memang rencanakan, karena kami tidak bisa membiarkan situasinya itu seperti itu, kondisinya seperti itu. Ini aset pemerintah yang dikelola oleh kami. Tentunya kami harus berpikir untuk mengembangkan, dan pedagang ini kami harapkan bisa jauh lebih tambah baik lagi. Nah, makanya memang kita rencanakan akan membangun kembali yang kemudian nanti kita mengakomodir pedagang ini masuk ke dalam
pasar yang kita sudah bangun ini, Oke, supaya mereka sudah tidak statusnya pedagang kaki lima lagi, tapi betul-betul murni pedagang di situ, pedagang, bener. gitu loh. Apalagi kalau dilihat gedung di pasar sentral itu udah bagus banget Iya, sebenarnya Pak ya. Oke, betul. nanti kita akan bahas kenapa sebenarnya atau apa biar ketemu di tengah nih ya Betul, keinginan betul. pedagang dan juga tentu kebijakan dari pemerintah kota melalui Perumda Pasar Makassar. Kita akan jeda Iya, dulu sesaat baik. dan nanti kita juga akan terhubung dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar Bapak Erik Horas, nanti akan bergabung bersama kita melalui layanan telepon. Jangan kemana-mana, smart listener tetap bersama kami di Makassar Insight.
Kembali lagi di Makassar Insight Smart Listener, kita masih membahas soal relokasi para pedagang pasar sentral pasca peristiwa kebakaran di akhir bulan Desember kemarin, dan kembali kami sampaikan bahwa ini sudah memasuki pekan ketiga, dan hingga saat ini dari perbincangan kami di segmen awal tadi bersama dengan Pak Dirut Perumda Pasar, sudah ada upaya untuk relokasi dan rencananya memang direlokasi ke Jalan Cokro Aminoto, Ya, gitu betul. ya. Apa yang mendorong pemilihan lokasi ini sebenarnya, Pak Dirut? Jadi alasan kami memilih lokasi Jalan Cokro itu pertama kapasitas ya. Kapasitas, terus yang terdekat dari lokasi pasar kami kan ya Jalan Cokro ini. Iya, iya. Ya kan dikelilingin 4 jalan, Jalan Cokro, Jalan Kiai Ramli, Jalan Agus Salim, sama Jalan Wahid Hasim. Nah, di antara 4 ruas jalan ini yang cukup untuk kita membangun lapak sementara atau penampungan ini sebanyak 900 los, itu cuma Jalan Cokro. Oh, oke. Iya, itu alasannya. Karena kami tidak mau terpisah-pisah. Kemarin memang pedagang minta kalau bisa di Jalan kayak Haji Ramli. Nah, pertimbangannya kalau kayak Haji Ramli itu cuman memuat 375 los. Tidak bisa memenuhi untuk Tidak bisa semuanya memenuhi 900 ya. keseluruhan. Ya, kenapa? Karena lebih nggak lebar. Jalan itu nggak lebar. Kan kita tidak bisa ambil semua jalan dong. Benar, Karena benar. kan ada pedagang juga di sisi itu, maksudnya ada ruko kan, masa kita mau tutup, Iya, nah iya. itu. Nah, dari beberapa alternatif pertimbangan yang Iya. kami perhitungkan semua, ternyata Jalan Cokro yang Iya, memenuhi iya, syarat. biar lebih tertib gitu, Lebih Pak ya. tertib, Baik, ya. Pak Dirut, kita sudah terhubung dengan Pak Erik Horas, Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar. Pak Erik, apa kabar? Selamat siang, Pak. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Erik sudah menyempatkan untuk bergabung bersama kami di Makassar Insight siang hari ini, Pak. Iya, makasih. Gimana Bu? Ya, Pak, ini kan kita membahas soal Selamat relokasi. siang, Pak Erik. Nah, ini ada Pak Dirut nih, Pak. Oh iya, selamat siang. Ya. Pak. Kita ngebahas soal relokasi dari para pedagang yang kemarin losnya terbakar gitu ya di pasar sentral di akhir Desember yang lalu. Sudah masuk pekan ketiga nih Pak, dan bisa dibilang jumlah para pedagang yang menjadi korban itu bukan jumlah yang sedikit ya. Iya, betul. 931 begitu Enggak, Pak. 900. Oh, 900 aja. 900 loh. 900, dan sebenarnya dari DPRD sendiri melihat peristiwa ini seperti apa dan langkah ke depannya yang harus diantisipasi agar peristiwa ini tidak kembali terjadi dan agar apa ya, para pedagang bisa berjualan dengan nyaman gitu. Pak Erik. Oke. Ya, mungkin yang pertama adalah bagaimana mengembalikan stabilitas perekonomian yang ada di Makassar. Karena mengingat bahwa pedagang pasca kebakaran ini kan pasti banyak hilang penghasilan. Itu sudah Ya, betul. Iya. Terus yang kedua kita harus jaga stabilitas ekonomi. Karena pusat pembelanjaan terbesar itu di Makassar adalah untuk fashion lah ya, rata-rata Iya. fashion dan apalagi kain lah ya. Ya, tekstil. Gitu. Tekstil, iya benar. Iya, tekstil maksudnya. Sampai sejauh ini sih terus terang di pasar belum ada koordinasi sama di DPR. Ya kan? Kami tentunya masih mempercayakan dalam hal ini karena sudah berapa lama ya ada mungkin 3 minggu. Iya, 3 minggu, Pak. 3 minggu ya. Iya. Mungkin kami memberikan kesempatan kepada PD Pasar untuk menyelesaikan tadi. Bagaimana paling tidak yang pertama adalah menyiapkan kembali pasar darurat atau seperti apa agar supaya para pedagang ini bisa dapat beraktivitas kembali. Iya. Ya kan? Dan sampai sejauh ini belum ada pihak asosiasi yang mengeluh ke DPRD, tetapi tentunya tidak dalam jangka waktu yang lama kami akan
mengundang juga PD Pasar, karena kebetulan juga akan ada momen dan itu pasti kami akan bertanyakan terkait masalah kondisi pasar sentral. Nah, tentu pengetahuan kami yang sementara berjalan kan saya nggak tahu ya hasil forensik dari pihak kepolisian maupun dari pihak lain yang bersangkutan, itu saya belum tahu apakah kebakaran ini terjadi karena memang korsleting atau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kemudian membakar pasar ini. Karena memang melihat beberapa sering kali terjadi kebakaran yang terjadi di pasar sentral. Yeah. Ini bukan baru pertama kali, tapi sering terjadi kebakaran gitu. Dan ini perlu menjadi pembelajaran agar supaya kedepannya tidak terjadi resiko-resiko kebakaran dapat terjadi. Mulai dari mungkin dipikirkan instalasi listrik, kelistrikan seperti apa. Karena dari dulu ya satu aja alasannya terkait masalah korsleting listrik. Iya, betul. Itu dia. Baik, ini kan saat ini memang tadi Pak Dirut sudah sampaikan sudah ada upaya untuk relokasi ke Jalan Cokro Aminoto, Pak Erik ya, dan akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak ya? Waktu dekat karena sementara kami menunggu rekomendasi dari pemerintah kota sebagai pemilik aset. Jadi izin Pak Erik, alhamdulillah sampai kemarin kami sudah terus berkoordinasi dengan pedagang. Insya Allah mungkin paling lambat akhir bulan ini ya kami sudah melakukan pembangunan ya. Dan kita targetkan kalau bisa sebelum masuk bulan Ramadan mereka sudah mulai berjualan ya, kembali karena tempatnya kan tidak kecil ini, agak besar ini anunya. Dia punya pembangunan penampungan sementaranya. Begitu Pak Ketua. Oke. Pak Erik, ada yang mau ditanggapi mungkin dari penyampaian Pak Dirut barusan? Saya mungkin itu aja ya, mungkin secepat mungkin bisa dapat teman apalagi para pedagang bisa beraktivitas kembali, dan tentu terkait masalah teknisnya mungkin yang lebih paham lebih jelas dari pasar. Jadi selaku leading sektornya langsung. Dan harapan kami tentu dengan relokasi ini tidak menimbulkan masalah. Ya, betul. Artinya semua harus bisa duduk bersama, dibicarakan agar semua mendapat win solution. Ya, karena kalau tidak pasti DPR lagi. Pasti saya yakin. Masyarakat pasti akan ke DPR. Betul. Jika itu tidak bisa lakukan nanti. Betul. Nah, harapan kami tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut bahwa sebelum Ramadan ini sudah beraktivitas. Kalau itu waktu 1 bulan 2 bulan ke depan ini sudah beres. Sudah bisa beraktivitas lagi kembali para Insya Allah Pak Ketua. Insya Allah Pak Erik. Baik, Pak Erik, sebelum mengakhiri perbincangan kita, Pak, ini kan langkah antisipasi penanggulangan juga sudah dilakukan oleh Perumda Pasar gitu ya. Tapi tentu bukan hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari kesadaran pedagang yang terdampak langsung gitu ya. Apa yang pengen disampaikan nih Pak Erik untuk para pedagang pasar sentral khususnya yang menjadi korban kebakaran, langkah preventif apa atau bagaimana sebenarnya para pedagang ini untuk bisa kedepannya berjualan dengan aman, nyaman begitu ya, tidak khawatir lagi akan adanya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Apa yang pengen disampaikan Pak Erik? Ya itu tadi saya katakan, secara konstruksi sudah harus benar-benar safety, ya kan? Karena kebakaran ini saya sebabkan oleh kelistrikan, itu selalu alasannya. Kalau konstruksinya bagus, ya kan, terus saya yakin kelistrikannya juga aman harusnya. Tapi tentu tidak terlepas juga dari human error, gitu loh. Dan nggak mutlak juga listriknya bagus, tapi ada kesalahan dari manusianya itu juga terjadi. Betul. Dan terus tingkat pengamanan pun juga harus dapat ditingkatkan, gitu loh. Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, gitu loh, ingin membakar
pasar misalkan. Betul Pak Ketua. Tingkat Betul. kemudian itu harus ditingkatkan gitu. Udah nggak bisa seperti dulu lagi. Artinya dalam waktu 24 jam itu harus dalam patroli gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Erik Horas untuk waktunya siang hari ini sudah bergabung bersama kami di Makassar Insight Pak. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Ketua. Baik. Nah itu dia tadi perbincangan kita dengan Ketua Komisi B ya DPRD Kota Makassar, Pak Erik Horas gitu ya, menanggapi harapan dari beliau tadi apa nih Pak Dirut? Baik, jadi kebetulan beliau ini adalah mitra kami, ya. Komisi B ini kan bermitra dengan BUMD, ya. Ya tentunya sebenarnya sih sudah bagus tadi ya, karena yang memberikan komentar itu kebetulan mitra kita juga. Ya, makanya saya katakan tadi, alhamdulillah. Tadi saya senang sekali karena Pak Ketua sendiri, Pak Ketua Komisi sendiri yang mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada pedagang yang datang ke DPR. Iya. Nah, berarti saya menganggap itu tadi, saya mengapresiasi pedagang bahwa mereka kooperatif. Mereka kooperatif. Apa yang kami sampaikan, apa yang kita sepakati, mereka ini ikut dengan apa yang kita sudah sepakati. Nah. Saya sepakat dengan pernyataan tadi Pak Erik, ya, Pak Ketua Komisi B, bahwa tentunya ke depannya ini kita harus membuat langkah-langkah preventif ya. Begitu juga seperti tadi yang dikatakan bahwa kita akan menjaga juga estetika kota. Benar. Makanya kami sepakat kemarin bahwa yang mengkoordinir untuk pembangunan ini adalah Perumda Pasar. Kami tidak mengizinkan mereka untuk membangun sendiri-sendiri, karena itu kan akan mengganggu estetika kota. Benar. Walaupun penampungan, tapi kalau cantik dilihat kan bagus, artinya tidak meresahkan juga. Iya, tidak mengganggu aktivitas juga ya. Iya, seperti itu. Nah makanya berbagai langkah yang kami lakukan, berbagai rencana yang kami lakukan supaya semua aspek itu diuntungkan, tidak ada yang dirugikan seperti itu. Termasuk kan di situ tadinya ada lahan parkir, apa segala macam. Nah, kami koordinasi dengan, makanya kami ini tidak main-main bekerjanya. Kami betul-betul berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami berkoordinasi dengan PU sebagai pemilik aset dalam hal ini kalau jalan umum itu, kami berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan yang persoalan masalah lalu lintas, ya kami berkoordinasi dengan tata ruang, ya kami berkoordinasi dengan Satpol sebagai penegakan perda, kami berkoordinasi dengan PD parkir. Oh parkir ya. BUMD. Nah setelah ini kan kami internal nih ceritanya nih di wilayah pemerintah kota. Setelah ini baru kami koordinasi dengan pihak kepolisian sebagai pemangku wilayah hukum di daerah situ. Nah inilah saya perlu katakan mungkin ke masyarakat bahwa proses ini yang kami harus lakukan, baru kami berani melakukan aktivitas. Nah jangan sampai nanti masyarakat ada yang mengatakan kenapa kok sudah 3 minggu belum ada aktivitas apa segala macam. Kami tidak tinggal diam. Dan satu saya tekankan bahwa yang kawal urusan masa pasar sentral ini adalah saya sendiri sebagai Dirut. Saya langsung turun tangan. Saya sudah berbagi tugas dengan direksi yang lain. Tolong diurus pasar yang lain. Biar saya yang kawal langsung ini. Kenapa? Contoh kemarin saya sendiri yang bawa surat permohonan rekomendasi ke kepala dinas. Ya, kepala dinas saya tanya, kok Pak Dirut yang bawa sendiri? Ya kan? Saya bilang kalau anggota saya yang bawa pasti ketemu sama anak buahmu Ji. Saya bilang gitu. Akan lama ya proses. Tapi kalau saya yang datang pasti kan ketemunya sama kepala dinas langsung. Iya. Itu bukti bahwa saya sangat prihatin dengan
Dan situasi komitmen ini. tentunya. Komitmen, ya. iya. Oke. Insya Tapi Allah. Pak gini, ada jeda yang panjang dilalui oleh para pedagang gitu ya, Iya. tidak berjualan. Betul. Otomatis perekonomiannya juga terganggu. Tadi sempat disinggung oleh Pak Erik, harus menumbuhkan kembali nih perekonomian, Betul, khususnya para betul. pedagang gitu. Ada nggak sih penyampaian dari para pedagang mereka melakukan apa selama jeda jualan ini, cari usaha lain kah atau seperti apa? Sudah, jadi saya bilang ya kita ini kan namanya bencana ya, kan kita anggap bencana ini, Iya. force major ya, tidak ada yang menginginkan hal ini, Benar. ya kan. Yang kita lakukan sekarang ada bagaimana mempercepat proses supaya mereka bisa beraktivitas kembali. Nah tentunya dalam proses pembangunan ini ya tentu kan ya kami berikan masukan, mungkin bisa coba-coba belajar jualan online. Jualan online, kan ya. Sudah banyak cara sekarang ya kan, walaupun mungkin kemarin tidak pernah dilakukan ya, mungkin artinya begini, segala sesuatunya itu saya pikir semuanya ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Ya. Ya mungkin saya pikir dengan kejadian ini dampak positifnya ya mereka terpaksa harus coba belajar online apa. Langsung melek digital gitu ya. Karena memang era kedepannya ini harus menuju ke situ. Tapi bukan berarti saya membenarkan adanya kejadian Yes, ini ya. iya. Ini hikmah istilahnya ya. Ya, seperti itu. Saya pikir saya yakin sih mereka ini sekarang mungkin lagi belajar untuk bagaimana berjualan online. Oke. Ya Jadi kan? fight untuk cari lini mana nih yang bisa dimasuki buat Betul. ada penghasilan gitu Apalagi ya. memang ada di dalam rencana bisnis kami ke depan bagaimana mengupgrade sistem kegiatan perekonomian di pasar ini dari sistem tradisional menjadi sistem modern dan sistem digitalisasi, seperti itu. Oke, baik. Seperti itu. Ketika misalnya nanti para pedagang ini sudah direlokasi, pembangunan losnya juga sudah selesai, sudah kembali bisa berdagang, tapi kan ini sifatnya sementara. Sementara. Berapa lama kira-kira waktu yang diberikan kepada para pedagang untuk berjualan di area relokasi tersebut, dan selanjutnya pasti mereka akan ditempatkan nih di tempat yang memang udah tepat, nggak pindah-pindah Sesuai. lagi. Jadi begini, kami memang sesuai dengan informasi sebelumnya sebelum terjadi kebakaran, kami memang rencana melakukan lelang investasi terhadap revitalisasi pembangunan kembali pasar sentral atau Makassar Mall di lokasi Blok B Selatan. Blok B Selatan ini yang terbakar dengan Blok B Barat. Blok B Barat itu yang pedagang kaki lima juga, tapi nggak kena dampak kebakaran kemarin, jadi bentuknya L gitu ya kan. Nah ini rencananya memang kita akan persiapkan atau rencanakan di tahun ini ya, dengan sistem yang lebih cepat mungkin, tapi tidak mengurangi kualitas ya. Mudah-mudahan paling lama setahun bisa pembangunan. Ini bukan pasar kecil yang dibangun. Iya benar. Nah, insya Allah mudah-mudahan paling lama mungkin 1 tahunan ya, mudah-mudahan kita di penampungan, atau 1 tahun lebih lah, karena saya masih lakukan proses, ada beberapa proses yang kami harus lakukan. Nah mudah-mudahan secepatnya kalau memang sudah jadi kita punya pembangunan ini, mereka bisa permanen sudah. Seperti itu. Itu harapan biar saya. Tidak ada dampak force major lagi gitu ya ke depannya, apalagi itu. Kebakaran jangan sampai terulang lagi gitu ya, karena istilahnya ini meludeskan, menghabiskan semuanya gitu ya. Saya sempat kemarin berpikir, aduh bagaimana nih yang sudah pasok kodong barang-barang baru habis, ada yang ludes sampai gitu. 400 juta loh nilai barangnya, kasihan. Itu tidak ada ganti rugi atau seperti apa? Itu nggak tahu lah, apa mereka berurusan sama asuransi atau gimana. Tapi dari pemerintah kota nggak ada? Oh nggak ada. Oh oke, Iya, baik, kan, baik. tidak ada nomenklatur untuk itu. Oke, baik. Terakhir nih Pak Tapi Dirut. kami dari pemerintah kota ada bantuan di pembangunan. Oh ada ya? Ada bantuan di pembangunan. Walaupun tidak 100%, tapi ada bantuan dari pemerintah kotanya ke pedagang. Para pedagang Seperti itu, gitu ya. Oke, baik. Terakhir sebagai closing statement, apa yang pengen disampaikan untuk para pedagang yang mendengarkan kita, dan khususnya smart listener yang menyimak kita hari ini? Baik, jadi saya menghimbau, saya mengharapkan kepada saudara-saudara saya, para pedagang, utamanya pedagang di Pasar Sentral Blok B Selatan, ex kebakaran, mari kita sama-sama
tetap saling mensupport ya. Insya Allah mudah-mudahan saya tidak mau memastikan sesuatu ya. Insya Allah mudah-mudahan paling lambat akhir bulan ini saya sudah melakukan persiapan mulai lakukan pembangunan untuk penampungan sementara. Ya, ya. Seperti itu. Jadi mohon dukungannya, jangan mengambil langkah-langkah di luar dari aturan yang sudah diberlakukan, ya kan? Karena jangan sampai nanti tindakan itu yang justru memperlama. Betul, menghambat, ya kan? proses ya. Dan tolong kami dibantu juga utamanya asosiasi agar tidak ada yang memanfaatkan situasi ini. Seperti itu, ya kan? Okay. Kalau ada masalah, saya siap kapan saja menerima di kantor, kapan saja saya menerima kalau ada keluhan, saya siap kapan saja ditelepon, ya. Kapan saja kalau ada yang meminta ketemu di kantor, saya akan memberikan informasi. Baik. Intinya saat ini mari kita sama-sama bekerja sama gitu ya, kooperatif biar tidak ada gesekan-gesekan, biar enak semuanya. Dan saya gitu itu tadi sekali lagi saya bilang saya apresiasi terhadap pedagang yang kena korban ini, karena mereka betul-betul bersatu ya, dan tidak ada hal-hal yang mereka lakukan. Cuman kan kita juga harus paham bahwa ini nggak bisa lama-lama. Benar. Kan gitu. Iya. Kalau masalah perut nih. Masalah perut. Kita juga kalau di Iya. posisi mereka juga pasti akan seperti itu pemikirannya. Baik. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan, paling lambat akhir bulan ini kita sudah mulai pembangunan. Saya targetkan mudah-mudahan tidak lebih dari 1 bulan pembangunan itu selesai, sudah bisa berjualan melakukan kembali. kegiatan. Terima kasih banyak Pak Dirut untuk Baik, waktunya hari ini sudah berbagi dan ngobrol bersama di Makassar Insight, dan juga terima kasih untuk Anda smart listener sudah menyimak obrolan kami. Saya Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.